Dalam Al-Quran disebutkan nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Jadi Al-Quran itu diturunkan dengan lisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Sehingga para sahabat ketika ayat-ayat Al-Quran diturunkan, maka mereka bisa memahaminya. Hanya saja tidak seluruhnya tentu saja, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjelaskannya. Dalam perkembangan berikutnya, banyak orang-orang Islam bahkan dari kalangan orang Arab yang kemudian penguasaannya terhadap bahasa Arab itu berkurang. Bukan tambah baik penguasaannya terhadap bahasa Arab, tetapi berkurang. Di antaranya akibat dari pergumulan orang-orang Arab dengan orang-orang Ajam, orang yang non-Arab. Salamullah alal hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Al-Quran tidak diragukan bagi setiap kita adalah sumber ajaran Islam. Al-Quran ini yang pertama. Baru kemudian hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian adalah ijma', yaitu kesepakatan dari konsensus dari seluruh umat Islam. Konsensus dari yang awalnya dimulai dari konsensus kesepakatan dari para ulama mujtahid. Kemudian ada qiyas. Al-Quranul Karim sebagai sumber utama dari ajaran Islam, tentu saja kita harus memahaminya untuk kita bisa mengikuti atau menjalankan ajaran-ajaran Islam. Tentu saja kita harus memahami ayat-ayat Al-Quran tersebut, karena kalau kita tidak memahaminya, bagaimana kita akan mengikuti ajaran-ajaran yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Untuk itulah maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjelaskan Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Kami telah menurunkan kepadamu Muhammad Al-Quran agar kamu menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Al-Quran diturunkan sebagai pedoman hidup manusia, sebagai sumber ajaran Islam yang apabila manusia mengikutinya, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran itu kepada umat manusia. Hadirin rahimakumullah. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjelaskan semua ayat Al-Quran, karena ayat-ayat Al-Quran bisa dipahami pada waktu itu dengan mudah oleh orang-orang Arab ketika itu. Karena memang Al-Quranul Karim itu diturunkan dengan bahasa mereka, dengan bahasa orang Arab ketika itu. Sehingga Al-Quran
dengan mudah dipahami oleh orang Arab ketika itu. Bukan orang Arab sekarang, tetapi orang Arab ketika ayat Al-Quran itu diturunkan dari kalangan para sahabat, itu secara umum itu bisa memahami ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada mereka. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjelaskan setiap ayat yang diturunkan kepada beliau. Hadirin rahimakumullah. Dalam Al-Quran disebutkan nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Jadi Al-Quran itu diturunkan dengan lisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Sehingga para sahabat ketika ayat-ayat Al-Quran diturunkan, maka mereka bisa memahaminya. Hanya saja tidak seluruhnya tentu saja, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjelaskannya. Dalam perkembangan berikutnya, banyak orang-orang Islam bahkan dari kalangan orang Arab yang kemudian penguasaannya terhadap bahasa Arab itu berkurang. Bukan tambah baik penguasaannya terhadap bahasa Arab, tetapi berkurang. Di antaranya akibat dari pergumulan orang-orang Arab dengan orang-orang Ajam, orang yang non-Arab. Ketika Islam itu berkembang, bukan hanya di daerah Arab, bukan hanya di Jazirah Arab, tetapi juga berkembang ke daerah-daerah yang lain non-Arab, maka itu menjadikan banyaknya interaksi antara orang Arab dengan non-Arab. Disinilah yang kemudian menjadikan banyak orang Arab yang kemudian kemampuannya di dalam bahasa Arab itu berkurang. Banyak di antara mereka yang tidak memahami bahasa Arab dengan baik. Sehingga ayat-ayat Al-Quran ini perlu dijelaskan kepada mereka, karena semakin banyak ayat-ayat Al-Quran yang tidak mampu untuk dipahami oleh umat Islam pada generasi berikutnya. Nah, disinilah maka ada peran dari para ulama tafsir di dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menafsirkan Al-Quran tidak bisa dilakukan oleh setiap orang. Tidak setiap orang Islam itu boleh dan mampu untuk menafsirkan Al-Quran. Ini penting, poin ini untuk kita sadari, bahwa tidak semua orang itu boleh dan mampu untuk menafsirkan Al-Quran. Mereka yang boleh untuk menafsirkan Al-Quran adalah orang yang mampu untuk menafsirkan Al-Quran. Dan orang yang mampu untuk menafsirkan Al-Quran itu memiliki kriteria-kriteria. Dianggap dia telah mampu menafsirkan Al-Quran, memiliki keahlian dalam menafsirkan Al-Quran, disebut sebagai seorang mufassir, seorang penafsir Al-Quran, apabila dia telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang disebut dengan syurut al-mufassirin, yaitu syarat-syarat sebagai seorang mufassir, seorang penafsir Al-Quran. Kalau seseorang tidak memiliki syarat-syarat sebagai seorang mufassir, maka nggak boleh dia menafsirkan Al-Quran. Apabila dia memaksakannya menafsirkan Al-Quran birra'yihi, berdasarkan pendapatnya sendiri, tanpa didasari dengan ilmu, tanpa dia memiliki keahlian dan penguasaan terhadap penafsiran Al-Quran, karena tidak memiliki syarat-syarat sebagai seorang mufassir, maka dia akan menafsirkannya secara keliru, menyimpang dari kebenaran, menyimpang dari maksud
yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat tersebut. Karena itulah hadirin rahimakumullah, dalam kajian kita insya Allah beberapa pertemuan ke depan kita mengkaji tafsir, bukan kita menafsirkan Al-Quran, bukan saya menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan pendapat saya, tetapi hanya mengutip penafsiran dari para ulama tafsir. Jadi tugas kita adalah apa? Mengutip itu membacakan bagaimana para ulama tafsir menafsirkan ayat tersebut. Bukan saya menafsirkan ayat tertentu, ayat tentang masalah hukum, tidak. Bagaimana mungkin kita menafsirkan ayat Al-Quran sementara kita satu pun syarat dari syarat-syarat sebagai seorang mufassir tidak bisa memenuhinya. Jangankan satu, setengah dari satu saja dari syarat sebagai seorang mufassir kita nggak bisa untuk memenuhinya. Bagaimana kita kemudian berani untuk menafsirkan Al-Quran? Tidak. Kita di sini tidak menafsirkan Al-Quran, tetapi kita akan membacakan penafsiran para ulama terhadap ayat-ayat Al-Quran yang sudah kita dengar dari guru-guru kita tentang penafsiran ayat-ayat tersebut. Jadi kita menyampaikan penafsiran dari para ulama tafsir seperti Al-Imam An-Nasafi, seperti Al-Imam Al-Baghawi, dan para mufassir yang lainnya dalam kitab-kitab tafsir mereka yang sudah kita dengar dari guru-guru kita. Itulah yang akan kita sampaikan dalam kajian tafsir kita setiap pagi insya Allah. Jadi bukan saya menafsirkan Al-Quran, sehingga nanti ada yang beranggapan saya ahli tafsir. Bukan, saya bukan ahli tafsir, saya bukan mufassir, dan saya tidak menafsirkan Al-Quran, tetapi saya membacakan penafsiran para mufassir, para ulama tafsir terhadap ayat-ayat hukum. Itu yang kita lakukan insya Allah dalam pengajian kita berikutnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kriteria atau syarat-syarat sebagai seorang mufassir? Ini perlu kita ketahui agar kita ini menyadari bahwa kita ini bukan mufassir. Kalau ada yang mau berusaha untuk memenuhinya, silahkan. Tetapi kalau tidak, maka kita harus sadar diri, kita harus tahu diri bahwasanya kita bukan seorang mufassir dan tidak ada hak bagi kita untuk menafsirkan Al-Quran. Karena kesadaran ini sangat penting. Banyak orang yang nggak sadar, banyak orang yang tidak menyadari bahwa dirinya tidak memenuhi ketentuan atau tidak memenuhi syarat sebagai seorang mufassir. Karena tidak tahu diri dan tidak sadar diri bahwa dirinya bukan seorang mufassir, akhirnya kemana-mana dia menafsirkan ayat Al-Quran. Dengan seenaknya dia mengatakan, qala Allah Ta'ala, pendapat saya ini maksudnya seperti ini, menurut saya maksudnya ayat ini seperti ini, dan sebagainya. Dengan enteng mereka menafsirkan Al-Quran berdasarkan ra'yunya, berdasarkan pendapatnya sendiri, berdasarkan otak-atik dia sendiri yang tidak dilatar belakangi, tidak didasari dengan ilmu-ilmu yang dibutuhkan di dalam menafsirkan Al-Quran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama dari syarat sebagai seorang mufassir, seseorang itu harus menguasai bahasa Arab, menguasai ilmu bahasa Arab. Itu yang pertama, menguasai ilmu bahasa Arab. Ini adalah sebuah
konsekuensi logis dari memahami Al-Quran yang berbahasa Arab. Tadi sudah kita kemukakan bahwa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, bilisanin arabiyyin mubin. Bilisanin arabiyyin mubin. Bahwa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Maka untuk memahami Al-Quran yang berbahasa Arab, orang yang memahami harus tahu bahasa Arab. Itu sesuatu yang logis, sesuatu yang bisa diterima akal dengan mudah. Untuk memahami Al-Quran yang dengan menggunakan bahasa Arab, maka seseorang harus memahami bahasa Arab. Kalau teksnya itu berbahasa Indonesia, maka kita harus tahu bahasa Indonesia. Kalau teksnya itu berbahasa Jawa, kita harus paham bahasa Jawa. Kalau teksnya itu berbahasa Inggris, maka kita harus tahu bahasa Inggris. Apa mungkin kita yang tidak mampu, tidak bisa bahasa Inggris, memahami teks yang berbahasa Inggris? Ya tidak mungkin. Demikian juga Al-Quran yang diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab tidak mungkin dipahami oleh orang yang tidak menguasai bahasa Arab. Ini yang pertama. Dan bahasa Arab ini luas. Bahasa Arab ini sangat luas. Bahasa Arab tidak cukup dengan hanya sekedar kursus di kampung Inggris 1 tahun, kemudian dia mengatakan saya sudah bisa bahasa Arab. Hanya gara-gara dia sudah bisa mengatakan masmuka kaifa haluka misalnya. Sudah bisa seperti itu saja, percakapan sehari-hari yang dangkal. Dia bisa mengatakan ana uhibbuki misalnya. Kemudian dia mengaku sebagai orang yang bisa bahasa Arab. Enggak. Bahasa Arab bukan sekedar itu. Bahasa Arab bukan muhadatsah yaumiyah, bisa berbahasa Arab sehari-hari, itu bukan. Bukan sekedar itu. Itu sangat-sangat dangkal dari kajian bahasa Arab yang sangat luas. Bahasa Arab ada mufradat. Yang pertama, bahasa Arab itu ada mufradat. Mufradat itu kosakata dalam bahasa Arab. Mufradat dalam bahasa Arab jumlahnya bukan 1000, bukan 2000, bukan 10.000, bukan 1 juta, tetapi jumlahnya sangat banyak. Kosakata dalam bahasa Arab jumlahnya sangat banyak. Berapa mufradat yang sudah kita hafal? Apakah kita sudah hafal 10.000 mufradat? 100.000 mufradat? Belum apa-apa. Kamus apa yang sudah kita hafalkan? Mu'jam apa yang sudah kita hafalkan? Apakah kita sudah hafal Mu'jam Mukhtarus Sihah, Lisanul Arab? Apakah kita sudah hafal? Jangankan Mu'jam itu, kamus-kamus itu. Mufradat harian saja kita mungkin kebanyakan kita belum menguasainya. Bagaimana menghafalkan kamus, menghafalkan yang lebih mudah saja, jarang di antara kita yang menghafalnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arab, satu kata itu bisa memiliki lebih dari 1 makna. Satu kata dalam bahasa Arab bisa memiliki 7 makna, bisa memiliki 10 makna, bisa memiliki 15 makna, bisa memiliki 50 makna. Satu kata saja. Satu kata saja. Sementara kita yang dipahami doroba, memukul, udah itu aja. Padahal doroba yadribu memiliki makna yang banyak, bukan hanya satu kata, bukan satu makna. Istawa, maknanya bukan sekedar bersemayam. Istawa memiliki 15 makna. Kata ain memiliki lebih dari 1 makna, maknanya bukan hanya mata saja. Yadun memiliki makna lebih dari 1, bukan artinya tangan saja, dan seterusnya. Itu masih mufradat. Itu masih mufradat. Apakah kita memenuhi
juz atau bagian dari ilmu bahasa Arab yang namanya mufradat, apakah kita menguasainya? Tidak. Saya yakin tidak di antara kita yang menguasai itu. Itu hanya satu juz, satu bagian dari kajian ilmu bahasa. Kita tidak menguasainya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu bahasa yang lainnya yang harus dikuasai adalah ilmu sharaf, ilmu nahwu, ilmu istiqaq, harus dipahami. Ilmu nahwu untuk mengetahui i'rab dari sebuah kata yang dengan itu seseorang akan bisa menentukan makna. Kalau seseorang salah dalam menentukan i'rab dalam sebuah ayat, maka dipastikan dia akan salah dalam memahaminya. Kalau yang harusnya marfu' dia dibaca mansub, yang harusnya kedudukannya fa'il kemudian dia jadikan sebagai maf'ul bihi, maka akan tertukar antara objek dan subjeknya, akan tertukar dan maknanya akan berubah. Yang harusnya Zaid memukul Amr menjadi Amr yang memukul Zaid, maknanya akan bertolak belakang apabila seseorang salah dalam menentukan i'rab. Dan masih banyak lagi contohnya. Kemudian saraf juga penting, karena dengan mengetahui ilmu saraf maka seseorang akan bisa mengetahui sebuah kata. Makna dari sebuah kata itu juga dipengaruhi oleh ilmu saraf. Misalnya antara qabila yaqbalu akan beda dengan aqbala yuqbilu, akan beda dengan qabala yuqabilu, akan beda dengan istaqbala yastaqbilu, akan beda dengan taqabala yataqabalu, akan beda lagi dengan taqabbala yataqabbalu. Hanya memiliki akar kata yang sama, qabila yaqbalu, tetapi ketika ditambahi hamzah aqbala, ketika ditambahi alif qabala, ketika dikasih tasydid dimudhaafkan qabbala, memiliki makna yang berbeda-beda. Kalau seseorang tidak tahu sharaf, bagaimana dia akan menentukan makna dari sebuah kata? Nggak akan bisa dia menentukan maknanya. Kemudian ilmu istiqaq untuk mengetahui ini asalnya dari kata apa, kata ini asalnya dari kata apa, untuk kemudian dia juga bisa menentukan makna yang tepat dari kata tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita sudah mengetahui nahwu dan sharaf secara mendalam? Kita baru belajar matan jurumiyah, kita baru belajar syarah jurumiyah, baru belajar amriti, atau masih belajar alfiyah. Perlu diperdalam dengan yang lebih mendalam untuk kemudian bisa menguasai ilmu kaidah-kaidah dalam bahasa, nahwu, sharaf, ilmu istiqaq, dan ilmu-ilmu yang lainnya yang terkait dengan ilmu-ilmu bahasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, seseorang harus tahu juga ilmu balaghah. Ini juga masih bahasa Arab. Harus tahu ilmu balaghah. Karena Al-Qur'anul Karim itu berbahasa Arab dan tidak lepas dari balaghah. Di dalam Al-Qur'an ada haqiqah, di dalam Al-Qur'an ada majaz, ada itnab, ada ijaz, dan sebagainya yang kita harus menguasainya, mengetahuinya untuk kemudian bisa memahami ayat Al-Quran itu dengan baik. Balaghah, ilmu balaghah, baik itu ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu badi' yang merupakan bagian dari ilmu balaghah, kita harus menguasainya untuk bisa memahami Al-Quran. Kalau enggak bisa. Dalam Al-Quran banyak majaz.
Kalau seseorang tidak memahaminya, nggak akan bisa memahami Al-Quran dengan benar. Di dalam Al-Quran banyak sekali unsur-unsur balaghahnya yang harus dipahami untuk seseorang bisa memahami ayat-ayat Al-Quran. Apakah kita sudah menguasai ilmu balaghah? Bahasa Arab saja belum, bagaimana ilmu balaghah? Mufradat saja belum, bagaimana kita menguasai ilmu balaghah? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sini saja, dari satu syarat sebagai seorang mufassir harus menguasai bahasa Arab, kita belum bisa memenuhi. Masih satu, kita belum bisa memenuhi. Maka jauh dari dari bahwa kita itu adalah seorang mufassir. Bukan, kita sama sekali bukan mufassir, karena satu saja dari syarat-syarat sebagai seorang mufassir kita tidak bisa untuk memenuhinya. Maka jangan sekali-kali kita berani untuk menafsirkan Al-Quran berdasarkan pendapat kita, berdasarkan pemikiran kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, syarat sebagai seorang mufassir yang harus dipenuhi. Kemudian yang kedua, syarat sebagai seorang mufassir yang harus dipenuhi, dia harus menguasai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tafsir. Dia harus menguasai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tafsir. Para ulama sudah merumuskan ilmu-ilmu yang terkait dengan masalah tafsir itu apa saja. Di antaranya adalah ilmu qiraat. Ilmu qiraat. Al-Quran diturunkan dengan beberapa qiraat. Kita mengenal ada qiraat sab'ah, qiraat asyarah. Seseorang harus menguasai ilmu qiraat. Karena Al-Quran diturunkan dengan beberapa qiraat yang sebagian qiraah itu menafsirkan qiraah yang lainnya. Saya katakan yang sebagian qiraah itu menafsirkan qiraah yang lainnya. Sebagai sebuah contoh misalnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa khataman nabiyyin. Itu yang kita baca. Biar ada qiraah yang lain yang membacanya wa khatiman nabiyyin. Yang satu khata, yang satu khati. Khatiman nabiyyin dan khataman nabiyyin. Dua-duanya adalah Al-Quran dengan qiraah yang berbeda. Yang kedua menafsirkan yang pertama, sehingga makna dari ayat ini tidak ada lain kecuali bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akhir dari para nabi, penutup dari para nabi. Tidak ada lagi yang diangkat menjadi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebuah qiraah itu menafsirkan qiraah yang lain, maka seseorang harus menguasai ilmu qiraat. Apakah kita sudah menguasai ilmu qiraat? Versi-versi bacaan Al-Quran yang 7, 10, apakah kita sudah menguasainya? Atau satu saja belum menguasai? Banyak di antara kita yang satu qiraah saja belum menguasainya. Bagaimana dengan qiraah yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan seterusnya? Nah, jika tidak mampu, tidak menguasai ilmu qiraat, jangan coba-coba untuk menafsirkan Al-Quran. Kemudian yang berkaitan dengan ilmu tafsir lainnya, ilmu yang harus dikuasai oleh seorang mufassir adalah ilmu tentang asbabun nuzul. Tentang asbabun nuzul, yaitu sebab-sebab turunnya Al-Quran. Kita telah ketahui bahwa ayat-ayat Al-Quran itu sebagian turun dengan sebab-sebab tertentu. Karena ada pertanyaan dari sebagian sahabat sehingga kemudian turun Al-Quran untuk menjawabnya.
karena ada sebuah peristiwa terjadi, kemudian Al-Quran turun untuk menjelaskannya, dan seterusnya. Ada sebab dari turunnya ayat tersebut. Yang untuk memahami ayat-ayat Al-Quran dengan ada sebab turunnya, maka seseorang harus mengetahui sebab turunnya untuk mempermudah untuk memahaminya. Karena bisa jadi ayat tersebut berkenaan secara khusus, harus dipahami berkenaan dengan sebab turunnya ayat tersebut. Atau bahkan bisa jadi ayat tersebut berlaku khusus untuk orang yang ayat tersebut diturunkan padanya, diturunkan tentangnya. Bisa jadi seperti itu. Sehingga tidak bisa ayat tersebut diberlakukan secara umum. Nah, ada kemungkinan yang seperti itu. Sehingga tidak mungkin seseorang kemudian memahami ayat Al-Quran tanpa mengetahui asbabun nuzul. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengetahui asbabun nuzul dari sebuah ayat Al-Quran akan membantu seorang mufassir di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dengan tepat. Nah, memang tadi kita katakan tidak semua ayat Al-Quran turun dengan sebab, tetapi ada sebagian ayat Al-Quran yang lainnya, bahkan itu lebih banyak jumlahnya, yang diturunkan dengan tanpa sebab. Artinya tidak ada asbabun nuzul dari ayat tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita di sini menyebutkan secara global dari syarat-syarat sebagai seorang mufassir, tidak secara rinci. Karena kalau dirinci maka kita akan semakin tahu ketidakmampuan kita, posisi kita dalam bidang tafsir. Yang berikutnya, ilmu yang terkait dengan ilmu tafsir yang harus dikuasai oleh seorang mufassir adalah tentang an-nasikhu wal mansukh. Bahwa ada ayat-ayat Al-Quran itu yang telah dihapus ayatnya, ada yang telah dihapus hukumnya. Ayatnya masih ada di dalam Al-Quran, tetapi hukumnya sudah tidak lagi diberlakukan. Itu yang namanya mansukh. Ayat mansukhah, ayat yang sudah dihapus hukumnya. Dan ayat yang menghapus hukum dari ayat tersebut disebut sebagai al-ayah an-nasikhah, yaitu ayat yang menasakh. Sehingga ada ilmu dalam kajian ilmu tafsir namanya ilmu an-nasikhu wal mansukh. Harus dipahami. Nah, kalau seorang mufassir tidak mengetahui tentang an-nasikh wal mansukh, akan berbahaya, karena dia akan bisa menafsirkan ayat yang mansukh. Ayat tersebut sudah dinasakh, hukumnya sudah diberlakukan, tetapi dia menganggap bahwa itu masih diberlakukan. Sehingga yang seharusnya ayat tersebut hukumnya sudah nggak bisa diterapkan karena sudah digantikan dengan hukum yang lainnya yang datang dengan dijelaskan oleh ayat yang turun berikutnya, tetapi dia nggak memahaminya, dikira itu ayat yang bisa dipakai. Artinya di ayat yang hukumnya masih diberlakukan, padahal sebenarnya sudah nggak bisa diberlakukan lagi karena sudah ada ayat yang menasakhnya, yang menghapus hukumnya. Akhirnya apa? Dia tetap memberlakukan hukum tersebut, padahal pada masa Nabi saja ayat tersebut sudah tidak lagi diberlakukan hukumnya. Nah, akhirnya dia akan menggunakan ayat yang mansukh sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari yang padahal hukum tersebut sudah tidak lagi berlaku. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lagi yang harus dikuasai oleh seorang mufassir
adalah ilmu tentang kaidah-kaidah tafsir, qawaidut tafsir, atau tentang usulut tafsir. Para ulama telah merumuskan kaidah-kaidah dalam menafsirkan Al-Quran, yang itu harus dipahami untuk seseorang bisa menafsirkan Al-Quran. Perlu kaidah, khususnya adalah pada masa setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Mereka harus bisa atau menguasai tentang kaidah-kaidah ini agar kemudian dia bisa menafsirkan berdasarkan kaidah. Karena tanpa kaidah maka seseorang akan sulit untuk memahami ayat-ayat Al-Quran dengan benar. Karena akan menyimpang dari kaidah yang seharusnya dia terapkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua, yaitu menguasai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu tafsir. Yang pertama tadi apa? Harus menguasai bahasa Arab. Menguasai, bukan hanya sekedar tahu, tetapi menguasai bahasa Arab dengan segala macam jenis ilmu yang di bawahnya. Kemudian yang kedua, harus menguasai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tafsir secara mendalam. Ilmu-ilmu yang berada, yang masuk dalam dalam lingkup ilmu tafsir, seseorang harus mengetahuinya. Kemudian hadirin rahimakumullah, yang ketiga adalah seorang mufassir harus mengetahui al-ulum asy-syar'iyyah. Harus mengetahui ilmu-ilmu syara'. Harus mengetahui ilmu-ilmu syara'. Memang syara' itu diambil dari Al-Quran. Tetapi pada masa berikutnya seseorang harus mengetahui ilmu syara' untuk memahami Al-Quran. Kenapa? Karena para ulama pendahulu, para ulama salaf, mereka sudah menafsirkan Al-Quran dan kemudian sudah sudah merumuskan syariat-syariat Islam, baik itu yang berkaitan dengan masalah akidah, baik berkaitan dengan masalah ahkam, berkaitan dengan masalah hukum, maupun berkaitan dengan masalah akhlak tasawuf. Para ulama sudah merumuskannya. Pada masa lalu sudah merumuskannya. Al-a'immah al-arba'ah, imam mazhab yang 4, seperti al-imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka sudah merumuskan ilmu-ilmu hukum yang mereka ambil dari Al-Quran. Demikian juga Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, beliau juga sudah merumuskan ajaran-ajaran Islam yang berkaitan dengan akidah dari Al-Quran. Maka pada masa berikutnya, seorang mufassir yang memahami dan menafsirkan Al-Quran, dia harus sudah mengetahui ilmu-ilmu syariah. Ilmu-ilmu syariat, al-ulum asy-syar'iyyah harus dikuasai. Apa saja ilmu syariah yang harus diketahui? Yang pertama, ilmu usuluddin, ilmu tauhid. Ilmu kalam harus dikuasai oleh seorang mufassir. Akan sangat fatal hasilnya apabila seorang mufassir dalam menafsirkan Al-Quran dia tidak mengetahui ilmu tauhid. Kalau sekedar tahu bahasa Arab saja nggak cukup. Sekedar tahu ilmu balaghah saja tidak cukup untuk menafsirkan Al-Quran. Dia harus mengetahui ilmu tauhid juga. Karena jika tidak, maka seseorang akan menafsirkannya secara menyimpang dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Betapa banyak orang yang mengaku sebagai seorang mufassir, tetapi ketika dia menafsirkan sebuah ayat Al-Quran
yang berkaitan dengan masalah akidah, ditemukan dia terlihat memang betul-betul belum mengetahui tentang ilmu tauhid. Bahkan terbukti dia belum pernah belajar aqaid seket, belum pernah belajar tentang sifat wajib bagi Allah. Dia belum belajar aqidatul awam yang dipelajari oleh anak-anak ibtidaiyah. Terbukti seperti itu. Kenapa? Karena ternyata ketika dia bertemu dengan sebuah ayat, dia membaca Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dalam surat Thaha ayat 5, kemudian dia mengatakan Allah bersemayam di atas arsy. Bagaimana dia mengaku sebagai seorang mufassir, ketemu ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kemudian dia memaknainya dengan bersemayam. Apakah dia tidak tahu bahwa salah satu sifat wajib bagi Allah adalah mukhalafatul lil hawadisi, bahwa Allah itu tidak serupa dengan makhluknya? Bagaimana dia menafsirkan Al-Quran yang bertentangan dengan sifat wajib bagi Allah mukhalafatul lil hawadisi? Apakah dia belum belajar aqidatul awam, yang kitab paling dasar dalam ilmu tauhid yang mengajarkan sifat 20 sifat wajib bagi Allah, bahwa Allah bersifatan dengan mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluk? Apakah dia tidak tahu bahwa Allah itu bersifatan dengan sifat qiyamuhu binafsihi, bahwa Allah yang menciptakan arsy tidak butuh kepada arsy? Apakah dia tidak pernah belajar itu? Ilmu yang paling dasar dalam syariat Islam, dalam akidah Islam. Sehingga dia sudah dijuluki sebagai seorang mufassir, sudah ngaku sebagai mufassir, tetapi ketika menafsirkan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, menabrak akidah Islam. Nah, jadi seorang mufassir harus tahu ilmu tauhid. Kalau enggak, maka dia akan ngawur, dan hasil penafsirannya dalam bidang akidah akan nabrak-nabrak kaidah-kaidah dalam usuluddin, dalam ilmu tauhid, dalam ilmu aqidah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ketemu dia ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, langsung dia simpulkan ini Allah itu bisa merubah takdirnya. Gimana dia? Apakah dia nggak tahu kalau sifat-sifat Allah itu azaliyah, abadiyah? Menunjukkan dia belum pernah belajar ilmu tauhid, menunjukkan dia tidak memahami usuluddin. Jika dia tidak paham tentang ilmu tauhid, bagaimana dia akan menafsirkan Al-Quran dengan benar? Akan menyimpang penafsirannya dari penafsiran yang benar dalam bidang akidah. Karena itu seorang mufassir harus tahu tentang itu, tentang ilmu tauhid. Hari ini banyak yang terjadi hanya karena seseorang kuliahnya S1 itu dalam bidang tafsir, kemudian S2-nya dalam bidang tafsir, kemudian S3-nya dalam bidang tafsir, kemudian dia berani untuk menafsirkan Al-Quran, sementara ternyata diketahui dia belum tahu tentang ilmu aqidah, ilmu tauhid ternyata belum paham. Akhirnya menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan akidah bertentangan dengan akidah ahli sunnati wal jamaah. Kemudian yang kedua, seseorang harus tahu tentang ilmu fikih dan usul fikih. Harus tahu juga seorang mufassir. Karena ahkam ini juga sudah dirumuskan oleh para ulama yang tadi sudah kita sebutkan. Para a'immah arba'ah, para imam madhab yang 4 sudah merumuskan ilmu fikih ini. Misalnya tentang sholat, rukun sholat, hal yang membatalkan sholat, tentang puasa, rukun puasa, hal-hal yang membatalkan puasa. Para ulama sudah merumuskannya berdasarkan Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka hari ini seseorang yang menafsirkan Al-Quran, dia sudah harus tahu tentang ilmu fikih dan usul fikih. Karena kalau enggak, nanti dia akan bisa menafsirkan sebuah ayat Al-Quran bertentangan dengan rumusan para ulama mujtahid. Bahkan akan bertentangan dengan hukum yang sudah disepakati oleh semua para ulama mujtahid, yang disebut dengan hukum yang sudah mujma' alaih, yang sudah disepakati oleh seluruh umat Islam. Ketika umat Islam sudah mensepakati bahwa sholat 5 waktu itu hukumnya wajib, misalnya, itu tentang hukum, maka seseorang yang datang kemudian yang tidak paham tentang ilmu fikih, maka bisa mengambil pendapat atau berpendapat dengan pendapat yang bertentangan dengan itu. Padahal tentang hukumnya, hal tersebut sudah mujma' alaih, sudah disepakati oleh seluruh para ulama mujtahid. Hadirin rahimakumullah. Ilmu syara' yang lainnya yang harus diketahui adalah ilmu hadis. Ilmu hadis baik riwayatan maupun dirayah. Ilmu hadis ada 2, ilmu hadis riwayah. Ketika kita ngaji kitab Bulughul Maram, kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim, maka itu namanya ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah harus kita ketahui. Hadirin rahimakumullah. Kenapa harus kita ketahui? Karena tadi sudah kita jelaskan di awal bahwa Nabi diperintahkan untuk menjelaskan Al-Quran. Artinya penjelasan penafsiran Al-Quran itu sebagian ada dalam hadis-hadis Nabi. Maka untuk memahami Al-Quran, seseorang harus tahu hadis Nabi. Jangan sampai seseorang nggak tahu hadis-hadis Nabi, kemudian dia menafsirkan Al-Quran bertentangan dengan penafsiran Nabi. Nabi sudah menafsirkan A, dia menafsirkannya dengan penafsiran yang berbeda akibat kebodohannya terhadap hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tahu hadis riwayah ini sesuatu hal yang sangat penting. Bahkan dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, di sana ada bab khusus yaitu kitabut tafsir. Kitabut tafsir, yaitu hadis-hadis yang berisikan tentang penafsiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap ayat-ayat Al-Quran. Ada di sana. Nah, jadi harus tahu hadis dan juga harus tahu mustalahul hadis. Ilmu hadis dirayah atau mustalahul hadis. Untuk apa? Agar seseorang bisa mengetahui status hadis. Apakah hadis ini mutawatir atau ahad? Hadis ini apakah sahih, hasan atau dhaif? Hadis ini thabit atau ghairu thabit? Hadis ini maudhu, palsu? Dia bisa tahu dengan ilmu mustalahul hadis. Nah, karena hadis ini dalam pengamalannya, dalam pemanfaatan hadis itu juga dipengaruhi oleh status hadisnya. Apabila hadis tersebut terbukti maudhu' atau terbukti palsu, tentu saja nggak bisa digunakan dalam menafsirkan Al-Quran. Ada ketentuan-ketentuan para ulama dalam menggunakan sebuah hadis dalam istimbatul ahkam, dalam menggali hukum dari Al-Quran dan hadis, mana hadis yang bisa dipakai dan mana hadis yang tidak bisa dipakai, itu semuanya sudah diterangkan oleh para ulama dalam ilmu-ilmu hadis. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, ini secara umum itu ilmu yang paling pokok yang harus dikuasai terkait dengan ilmu-ilmu syariat. Ilmu tauhid, kemudian ilmu hadis dan mustalahul hadis, kemudian ilmu fiqh dan usulul fiqh. Kemudian yang juga harus dimiliki oleh seorang mufassir adalah ilmul mauhibah. Ilmul mauhibah.
Ilmu mauhibah adalah ilmu semacam ilmu ladunni. Ilmu ladunni ini sesuatu hal yang ilmu yang didapatkan tanpa belajar. Ini bukan yang dimaksud, bukan ilmu-ilmu syara'. Artinya ilmu-ilmu syara' dasar seperti dasar-dasar ilmu akidah, ilmu fiqih atau ilmu akhlak, tidak. Tetapi ilmu mauhibah, ilmu yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, dan Allah akan memberikan, mengajari kalian sebuah ilmu. Ilmu mauhibah diperlukan dalam menafsirkan Al-Quran agar dia memiliki ketajaman dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Tidak cukup hanya sekedar dengan kecerdasan otak, tidak cukup hanya sekedar dengan kecerdasan dan kepintaran, kecerdikan otak, tetapi juga ilmu mauhibah yang Allah anugerahkan kepada seorang mufassir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sekelumit, sebagian dari ilmu-ilmu yang diperlukan oleh seorang mufassir di dalam menafsirkan Al-Quran. Jika yang sedikit yang tadi kita sampaikan secara global, kita tidak memilikinya, maka jangan sekali-kali kita mengaku sebagai seorang mufassir. Saya mengingatkan seperti ini secara tegas, ini karena munculnya fenomena tentang orang-orang yang mengaku sebagai mufassir, ahli tafsir dan sebagainya, sementara apabila dia dipandang dari sisi apakah dia telah memenuhi syurut al-mufassirin, syarat-syarat sebagai seorang mufassir, ternyata tidak. Tetapi dengan percaya diri dia mengaku sebagai mufassir, kesana kemari dia bilang tentang tafsir, dia menafsirkan ini menurut pendapat saya, menurut pendapat saya, menurut pendapat saya, ujungnya adalah dhalun mudhillun, sesat dan menyesatkan orang lain. Hadirin rahimakumullah, demikian muqaddimah kita. Insyaallah besok kita akan mengkaji beberapa atau ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan hukum yang kita urutkan, yang diurutkan berdasarkan bab-bab dalam fikih, dimulai dari bab tentang toharah, kemudian sholat, kemudian tentang puasa, zakat dan sebagainya, ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah itu. Kita sudah mungkin sebagian kita sudah ada yang sudah memahami ilmu-ilmu fikih tersebut, maka ini adalah untuk memperkuat kita tentang dasar yang digunakan oleh para ulama di dalam menetapkan hukum-hukum yang berkaitan dengan fikih, yaitu tafsir ayatil ahkam yang di dalam Al-Quran itu ada 500 ayat. Tetapi kita tentu saja di sini tidak menyebutkan seluruhnya. Kita hanya beberapa ayat yang sudah dipilihkan. Demikian, barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.